Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Puji serta syukur pastinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan sampai dengan hari ini, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menambah amal-amal baik kita, juga memperbaiki dosa-dosa kita. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah SAW. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa diistiqomahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Oke, pada hari ini saya akan membahas tentang the power of habit. Jadi ceritanya apa ya? Tadi itu di perpus kayak memberi jeda untuk diri sendiri tidak mengerjakan skripsi. Aku malah menemukan 2 buku masterpiece tentang habit yang sebenarnya udah banyak sih di review sama orang-orang. Dan sebenarnya udah lama juga pengen nge-review buku itu, tapi karena belum pernah baca secara langsung, jadi belum berani. Gitu. Dan akhirnya tadi menemukan 2 buku di perpus. 2 buku yang cukup populer tentang habit. Yang pertama itu judulnya yang tadi seperti judul kultum hari ini, The Power of Habit. Terus yang kedua itu judulnya Atomic Habit. Itu buku yang buku kedua tadi itu buku paling populer tentang habit. Gitu. Tapi kita di sini bahas tentang buku yang pertama dulu, The Power of Habit. Buku yang kalau saya dengar reviewnya itu dia punya asal-usul yang cukup unik. Jadi di mana sang penulis ini tuh menulis bukunya tuh ketika dia lagi gagal menahan diri untuk tidak membeli cookies di kantin kantornya. Gitu. Padahal dia adalah seorang jurnalis sukses, tapi cuma buat nahan diri nggak beli cookies aja tuh dia gagal gitu. Dia nggak bisa ngelawan godaan buat beli cookies gitu. Akhirnya karena hal itu dia menulislah buku ini. Buku berjudul The Power of Habit karena dia penasaran gimana sih sebenarnya cara habit itu bekerja. Sampai-sampai tuh dia nggak bisa ngelawan habitnya buat beli cookies. Gitu. Cookies. Nah, terus di buku ini karyanya Charles Duhigg. Nah, di sinopsis buku ini tuh ada hal menarik. Kita lanjut. Jadi dari sinopsisnya ada hal menarik di sini, di mana penulisnya itu ngasih 2 contoh kasus. Yang pertama itu tentang seorang pemuda broken home yang orang tuanya itu pecandu obat. Dia berkali-kali dipecat dari pekerjaan karena nggak bisa ngendaliin emosinya. Tapi karena pada akhirnya dia menjalani sebuah pelatihan pegawai di sebuah kafe terkenal. Akhirnya pada akhirnya tuh dia bisa jadi bukan manajer di 2 kafe terkenal tadi. Gitu. Terus kemudian ada satu contoh lagi itu tentang seorang CEO baru. Dia baru megang salah satu perusahaan raksasa di Amerika. Terus dia punya perintah pertama ke karyawannya itu adalah menumbuhkan kepedulian keselamatan kerja. Dan akhirnya terus akhirnya karena perintah pertama itu yang pada akhirnya jadi kebiasaan di karyawannya, terus perusahaan tersebut tuh jadi salah satu yang punya kinerja terbaik gitu. Nah, dari 2 contoh ini, penulisnya itu ngambil kesamaan bahwa dari 2 kasus ini tuh ada orang dan perusahaan yang pada akhirnya berhasil karena mereka bisa mengubah pola hidup mereka. Gitu. Jadi mereka akhirnya berhasil setelah mereka bisa beralih
beralih pada kebiasaan yang tepat. Nah, kata tepat di sini perlu digarisbawahi ya, karena sebenarnya tuh kebiasaan itu bisa mendatangkan keuntungan maupun kerugian bagi diri kita gitu. Sesuai kebiasaan tersebut. Kalau misalnya kebiasaannya baik ya insya Allah bakal datangin keuntungan. Kalau misalnya kebiasaan buruk pasti bakal datangin kerugian. Namun yang jadi pertanyaan di sini adalah gimana sih cara kita buat nilai apakah sebuah kebiasaan itu bernilai baik atau buruk gitu. Nah, tapi ini bakal dibahas nanti, bukan hari ini. Kita masuk ke dalam buku ini dulu. Jadi buku tentang dahsyatnya kebiasaan, di mana tuh kebiasaan adalah rahasia dari keberhasilan gitu. Kata buku ini ya. Nah, pada bagian prolog di buku ini tuh nyeritain sebuah penelitian gitu yang dilakuin para ilmuwan, para peneliti. Jadi dia lagi meneliti seorang wanita yang punya kebiasaan lama yang buruk, merokok, obesitas, punya banyak hutang dan sebagainya. Namun pada akhirnya pada akhirnya kan karena kebiasaan buruk itu ya, dia ada di posisi yang paling rendah dalam hidupnya. Terus akhirnya dia kayak mulai sadar bahwa ada yang harus diubah dalam hidupnya. Dia perlu tujuan baru dalam hidupnya, perlu sesuatu untuk dikejar, perlu sesuatu sebagai fokus baru gitu. Nah, pada akhirnya dia mulai deh tuh mengalihkan fokusnya. Karena kebiasaan lama itu fokus utamanya adalah ngerokok yang pada akhirnya nyebabin obesitas, nyebabin dia jadi gampang berhutang gitu. Terus akhirnya dia ubah kebiasaan merokok itu jadi kebiasaan lari pagi gitu. Dan akhirnya pola hidupnya perlahan demi perlahan karena lari pagi itu ngubah mulai dari cara makannya, cara tidurnya, cara dia bekerja dan lain-lain gitu. Dan akhirnya para peneliti tuh kayak neliti secara langsung gambar otak-otak si wanita tadi gitu. Gambar otak si wanita tadi. Nah, terus akhirnya para peneliti ini ngelihat suatu hal yang luar biasa di mana seperangkat pola kegiatan saraf yang kebiasaan lamanya tadi itu tuh ternyata udah ditindih sama seperangkat pola kegiatan saraf yang baru, yakni kebiasaan-kebiasaan baru yang ia terapkan terakhir itu. Jadi sebenarnya aktivitas si saraf kebiasaan lamanya itu masih ada, cuman ada kalau misalnya kita belajar saraf tuh kan alirannya itu namanya impuls ya. Nah, nah terus akhirnya sebenarnya masih ada, cuman impulsnya itu tuh dikalahin sama desakan-desakan baru yang lebih besar, yaitu kebiasaan barunya tadi. Gitu. Oke, itu baru prolognya ya. Nah, jadi di dalam buku ini tuh kebagi jadi 3 bagian. Yang pertama itu tentang kebiasaan perorangan, kebiasaan organisasi, sama kebiasaan komunitas. Nah, di sini saya ambil yang paling relate aja sama kehidupan kita, yaitu tentang kebiasaan perorangan. Nah, ada 3 poin besar dalam bagian ini. Poin pertama adalah penulis ini tuh bercerita tentang riset dari MIT, salah satu kampus terkenal di Amerika, yang jelasin bahwa ada yang namanya circle of habit, yaitu lingkaran kebiasaan. Nah, di lingkaran ini tuh ada 3. Yang pertama adalah isyarat, kedua adalah rutinitas atau proses, terus yang ketiga adalah hadiah atau reward. Jadi sebenarnya ini tuh pola melingkar. Kalau misalnya kita sadar nggak sadar, ini tuh sebenarnya udah diterapin dari kita kecil. Kayak contohnya waktu kita ada di sekolah dasar. Yang biasa guru lakukan ketika mau belajar adalah pertama, kita diperintah buat keluarin buku dulu. Itu bisa jadi sebagai isyarat. Terus baru akhirnya setelah ngeluarin buku, kita belajar, itu rutinitasnya, itu prosesnya. Dan kemudian di akhir pelajaran, biasanya guru-guru SD itu akan memberikan sebuah pertanyaan di mana yang bisa jawab pertanyaan dapat hadiah gitu. Itu jadi hadiahnya gitu, dan itu berulang terus-menerus sampai akhirnya jadi habit, jadi kebiasaan. Jadi sebuah kebiasaan yang umum yang terjadi di sekolah dasar tuh kayak gitu. Nah, jadi kebiasaan itu, sebuah kebiasaan, baik kebiasaan baik ataupun buruk, itu nggak akan muncul kalau misalnya nggak dipicu oleh yang namanya isyarat. Gitu. Dan kesalahan yang banyak terjadi adalah banyak dari kita yang terlalu fokus buat membangun rutinitas, buat langsung ngebangun prosesnya aja tanpa isyaratnya. Padahal cara kerja otak kita itu tuh nggak bisa dipancing dengan cara yang seperti itu. Otak kita akan memberikan respon yang paling besar kalau misalnya ada isyarat dan hadiah.
gitu. Makanya banyak orang yang ini ya, mulai menginikan self reward gitu. Tapi sebenarnya kalau kebanyakan nggak baik juga. Ya. Nah, kalau misalnya circle of habit tadi diulang berkali-kali, maka pada akhirnya rutinitasnya tuh bakal otomatis terbentuk gitu. Nah, terus kemudian poin yang kedua, ini relate sama yang kasus di prolog tadi, bahwa sebenarnya kebiasaan lama itu nggak bisa hilang. Nah, ketika kebiasaan yang lama itu adalah sebuah kebiasaan yang buruk, maka harus kita ganti. Tapi harus diganti dengan kebiasaan yang positif gitu. Jadi pastikan ketika kita memilih kebiasaan baru, kebiasaan yang kita pilih itu adalah yang positif. Jadi pada akhirnya bisa bertahan lama. Contohnya, misalnya punya kebiasaan makan mie instan, misalnya. Terus ya itu kebiasaan yang buruk harus diganti. Nah, misalnya di kepikiran digantinya jadi, ya udah deh biar aku nggak makan mie instan, ya aku jajan aja. Itu salah satu contoh kebiasaan baru yang nggak benar ya, gitu. Karena pada akhirnya malah munculin masalah baru juga. Dan kita nggak tahu jajan itu sehat atau enggak, terus pada akhirnya jadi boros juga, gitu. Yang diganti mie instan jadi mie telur. Itu juga masih jadi dimakan buah atau salad gitu. Ya, jadi kalau misalnya mau ganti kebiasaan baru, pastikan itu benar-benar positif, kayak malah jadi mengubah pola makannya jadi makanan sehat gitu. Itu contohnya. Terus kemudian poin yang ketiga yaitu fokus pada kegiatan kunci. Nah, apa sih kegiatan kunci? Jadi ada tuh tipe kebiasaan yang ternyata berhubungan dengan kebiasaan yang lain. Jadi misalnya kita udah rutin nih ngelakuin kebiasaan itu, maka kayak perlahan demi perlahan tuh bakal berdampak pada kebiasaan yang lainnya. Jadi misalnya kita cuma fokus kayak yang tadi contoh di prolog, mbaknya tuh cuma fokus buat ganti ngerokok jadi lari pagi. Cuman kayak otomatis karena lari pagi itu dia jadi ngubah pola makannya, pola kerjanya, pola tidurnya juga gitu. Kayak misalnya kita punya kebiasaan buat bangun pagi, pada akhirnya karena bangun pagi itu mungkin kita fokusnya cuma bangun pagi, cuman akhirnya kita kayak langsung otomatis buat ngisi pagi kita itu jadi hal-hal yang positif gitu. Gitu. Jadi fokus buat ngebangun sebuah kebiasaan yang dia tuh secara nggak langsung berdampak pada kebiasaan yang lain. Gitu. Nah, dari 3 poin ini sebenarnya di buku ini tuh penulis kayak ngasih banyak contoh-contoh kisah nyata yang orang-orang yang udah berhasil karena ngubah kebiasaannya mereka, mulai dari orang yang perorangan, yang organisasi, yang perusahaan itu ada ceritanya. Cuman karena lagi-lagi yang nulis ini adalah orang barat, jadi ya kebanyakan kisah-kisah kesuksesan yang ditulis ya dari segi bisnis, perusahaan dan semacamnya yang berbau duniawi gitu. Kayak di sini diceritain tentang yang punya Starbucks gimana akhirnya bisa sukses itu karena mereka tahu cara kerja habits itu sendiri. Jadi mereka ngeiniin karyawannya tuh pakai cara kerja habits gitu. Sama juga kayak Burger King itu kan sebenarnya dia dari orang kulit hitam ya. Cuman karena mereka ngerti, akhirnya ya bisa sukses juga gitu. Nah, terus sebenarnya kayak kepikiran dari mungkin di sini hal-hal yang berbau duniawi ya yang diceritain, kayak kepikiran gimana ceritanya waktu Rasulullah sama sahabat-sahabatnya dulu gitu. Gimana mereka bisa ngebangun sebuah habits yang efeknya tuh lebih besar loh daripada perusahaan-perusahaan ini gitu, yang bisa bertahan sampai ratusan ribuan tahun sampai sekarang, walaupun sekarang udah agak pudar ya gitu. Terus sebenarnya kalau dari yang segi Islamnya tentang habits itu ada buku khususnya juga yang dibahas sama Ustadz Felix gitu, tapi saya juga belum baca itu gitu. Mungkin kalau mau lihat habits dari sisi Islam bisa baca buku itu. Judulnya adalah How to Master Your Habits. Oke, sebagai penutup, mengutip salah satu perkataan dalam buku ini, bahwasanya seluruh hidup kita sejauh memiliki bentuk yang pasti itu hanyalah sekumpulan dari kebiasaan kita. Jadi sebagian besar pilihan yang kita buat setiap harinya mungkin rasanya kayak hasil pembuatan keputusan ya pada yang telah dipertimbangkan gitu. Seakan-akan hidup kita tuh sebenarnya kumpulan dari keputusan yang udah kita pertimbangkan, tapi sebenarnya bukan.
Karena pilihan-pilihan itu adalah ya kebiasaan kita gitu. Cuman kita nggak sadar aja kayak seakan-akan ini mah keputusan gitu, padahal mah kebiasaan gitu. Terus mungkin banyak yang menilai kalau kebiasaan itu cuman hal-hal yang kecil ya. Cuman lama-kelamaan yang kecil itu bisa jadi berdampak besar bagi setiap sisi dari kehidupan kita. Bahkan dalam sebuah penelitian itu ditemukan bahwa 40% lebih tindakan yang kita lakukan setiap hari itu bukanlah keputusan sungguhan, tapi kebiasaan. Gitu. Oke. Merubah habit atau kebiasaan emang nggak mudah sebenarnya. Nggak cepat juga. Tapi kalau misalnya kita sertakan dengan kesabaran dan usaha yang keras, kebiasaan itu tuh bisa dibentuk ulang kok. Semua kebiasaan buruk kita bisa kita bentuk ulang jadi kebiasaan yang baik. Gitu. Seperti yang kita tahu, banyak orang sukses yang bahkan sampai harus ngebentuk itu 40 hari, bahkan setahun atau berapa tahun gitu. Demi buat bangun habit yang baik buat masa depan mereka dan akhir hidup mereka gitu. Karena pada dasarnya ya kebiasaan tuh bukan cuma nentuin masa depan kita doang, tapi juga nentuin gimana akhir hidup kita nanti. Gitu. Kayak ungkapan ungkapan yang menyatakan bahwa matinya seseorang itu sesuai dengan cara hidupnya, sesuai dengan kebiasaan mereka. Gitu. Dan Rasulullah juga bersabda, kalau misalnya setiap hamba akan dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan kondisi ia dulu saat mati. Gitu. Jadi kita semua akan dibangkitkan sesuai kondisi kita terakhir kalinya. Kalau misalnya kita meninggal dalam keadaan bermaksiat, nauzubillah, maka dia bakal dibangkitkan seperti itu pula gitu. Dan sebaliknya, ketika kita meninggal dalam keadaan taat, maka akan dibangkitkan dalam keadaan yang demikian pula. Oke, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang sedang beribadah kepadanya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.